Lalu dana ini buat apa aja, itu yang akan dikupas kan sama dua capres lain. Makanya akan terkesan menyerang, padahal kan seharusnya nggak usah baper. Ya, karena namanya juga debat. Namanya juga debat, ya namanya debat, kita menanyakan kebijakan saat ini, dan ketika nanti seandainya kita yang kepilih, kita akan memperbaiki kekurangan kamu di sini, biar orang orang milik kita, ya itu kan strategi promosi juga sebenarnya. Tapi itu saya juga sedikit agak bingung nih dengan pendukung atau buzzer dari paslon 2 itu setelah debat mereka terkesan kayak playing victim. Jadi seolah-olah mereka gitu ya untuk menanggapi sifat dari partai sekarang. Nah, mungkin kan tadi Mas Aksa bilang kalau misalkan bahwa segelintir orang itu mungkin senang gitu ya dengan jabatan Mas Ahaye sekarang, cuma banyak juga yang dicederai hatinya seperti Mas Aksa ini. Nah, gimana tuh respon terbesar dari partai itu sendiri gitu? Apa masih solid mendukung atau gimana? Kalau saya pikir bicara Demokrat, kalau saya kasih buka di sini secara luas, ini seperti buang ludah kena muka saya sendiri. Kalau mereka di sana hanya pakai baju dan juga punya KTA, kemampuan yang luar biasa, ada peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat karena beliau ada ketenangan, gagasan, data semua disampaikan tepat sasaran, dari segi waktu juga efektif, dan ada kata-kata yang sangat teringat kalau misalnya kita saksikan itu tobat ekologis. Karena kita menilai bahwa saat ini udah jadi bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Oke. Dan itu adalah bagian dari TSM itu, Mbak, menurut saya. Sejak awal kan, makanya ketika hal yang paling penting dilaporkan di Dirjen Hukum Nasional tentang TSM itu adalah dari sebelumnya. Jadi bukan pada saat pencoblosan ya? Bukan saat pencoblosan ataupun perhitungannya saja gitu, dari sebelumnya. Kalau kita melihat dari secara kasat mata ya, bahwa ketika Pak Anies dan kapasitas JIS yang besar yang dibangun oleh Pak Anies. Jadi manusia yang dianggap dulu sama gubernur-gubernur yang lalu, maaf emang nyata gitu. Bukan manusia, sampah. Ya ternyata kenapa? Saya ngomong sampah, orang kebun kita aja ditimbun sampah dulu. Oh ya, sempat ditimbun sampah? Sempet 2016, sempet. Terus videonya ada kita. Nah, sampai pada saat itu apa ada dari pekerja Pemda yang menyambangi kita? Ini sebenarnya nama itu siapa lengkapnya kok? Nama lengkap Eka Agus S. Nama panggung Ko Eka. Ya, lalu itu Chinese banget gitu loh, sipit, cadel-cadel gitu. Kalau boleh tahu nih, backgroundmu itu memang ada keturunan Chinese gitu. Iya, kalau wajah tuh memang turun dari nenek. Wajah dari nenek. Tapi kami keluarga tuh keturunan Sunda, Sukabumi. Jadi sebenarnya mix antara Sunda. Ada provinsi lain yang butuh, ya udah negara fasilitasi kan. Bagaimana pengiriman yang baik, butuh cold storage kah, butuh treatment khusus kah untuk mengirimkan dan segala macam. Nah ini konsepnya sebenarnya sentralisasi. Nah makanya yang saya mengerti adalah Pak Anies itu dan Pak Muhaimin tetap merasa untuk membangun Indonesia kita harus fokus ke keadilan dan pemerataan. Which is berpindah dari sentralisasi ke terdistribusi. Nah itu memang jalan perubahan gitu. Jadi adanya statement itu setelah mungkin itu kan saat detik-detik pengumuman pemenang Pilpres ya waktu itu ya. Jadi itu tuh bukan pilihan terhadap Anies ini memang sebelumnya itu ini ya, saya ada dua tokoh yang saya angkat, tetapi penelitian tidak bisa dilaksanakan karena tidak bisa diwawancarai orang-orang signifikan others mereka, karena yang penelitian saya ini respondennya itu atau yang saya sebut secara ilmiahnya itulah signifikan others, itu adalah mereka yang mengenal Anies ya sebelum menjadi politikus dan setelah menjadi politisi gitu.
bersama kami di Podcast Pejuang yang tentunya menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang membahas tentang politik, organisasi, ataupun banyak sekali hal-hal yang lagi banyak dibincangi oleh banyak masyarakat Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang tentu tidak asing lagi di organisasi turun tangan atau yayasan turun tangan. Ayo kita sambut dengan meriah Kak Alfitra Mapuna. Kita untuk pertempuran atau untuk persaingan di dapil mereka masing-masing gitu loh. Dan alhamdulillah kita udah running sebanyak 3 batch. Batch 1 itu kita selenggarakan bulan Maret 2023. Lalu batch 2-nya kita eksekusi di bulan Juni. Dan batch 3-nya kita selenggarakan secara online. Jadi 2 batch offline, 1 batch-nya online. Kenapa tuh, Bang? Kalau offline pas 2 batch sebelumnya itu karena memang kita fokus untuk memfasilitasi teman-teman caleg yang ada di Jawa kebanyakan. Oh, I see. Nah, pasca batch 2 itu kan masih ada nih teman-teman caleg muda lintas parpol ya yang berminat untuk ikut trainingnya dari caleg muda ini. Nah, kira-kira gimana Mas perasaannya setelah melewati hari yang penuh dengan banyak sekali tanda tanya besar? Ya, kita sih bersyukur ya di Barisan Perubahan ini. Buat kita tuh ini bukan soal pemilihannya saja, ini bukan soal kandidatnya saja, tapi ini soal perubahan itu sendiri gitu. Jadi rasanya apapun hasilnya dan kita sama-sama terus berjuang gitu ya untuk terserap di situ untuk masuk ke dalam tim ya. Nah, belum lagi yang jalur relawan. Jalur relawan juga penting, bukan hanya jalur timnas itu ya kelebihnya tercantum secara resmi didaftarkan di KPU. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Orang yang namanya tercantum di dalam timnas itu artinya terikat. Terikat dengan peraturan-peraturan kampanye. Jadi monitor. Mas boleh. Aji. Oke. Mas Aji. Nah, teman-teman mungkin ini waktu yang tepat untuk kita tanya-tanya ya, karena ini kan baru aja pemilu berjalan ya Mas ya. Tapi masih berjalan sampai 20 Maret nanti. Ya, tapi jalan panjang ini sungguh sangat dinamikanya berasa banget ya Mas ya. Jadi ada banyak sekali kecurangan, ada tuntutan ini, tuntutan itu. Baru aja hak angket itu juga. Nah, itu kalau menurut Mas Aji gimana? Dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi dari pra sampai bahkan sampai pasca pemilu. Jadi kalau di timnas ini kan pembagiannya pekerjaan itu jelas gitu. Keren banget. Tapi kok takut banget itu presiden loh yang lalu katain gitu. Nah itu efeknya kayak gimana tuh yang ditimbulkan dari deklarasi itu? Efeknya mungkin akhirnya Pak Jokowi kan statement bahwa ya beliau menerima kritik itu, tapi ya beliau mengingatkan soal etika ketimuran dan adab. Nah, justru kita yang bertanya sebenarnya siapa yang tidak beretika di sini? Saya yang mengkritik karena berdasarkan lagi di Podcast Pejuang. Nah, kali ini aku ditemenin sama Sekretaris Deputi Kerelawanan Timnas Amin, ada Mas Angger. Mas Angger, selamat datang di Podcast Pejuang. Terima kasih sudah diundang kemari. Akhirnya Mas Angger tuh sibuk banget soalnya Mas Angger nggak sih? Enggak juga sih, cuma undangannya baru datang juga kan. Iya. Habisnya Mas Angger sibuk banget keliling Indonesia. Ya, pura-pura sibuk. Tapi emang kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Mas? Masih. Gus sendiri gimana di kalangan teman-teman aktivis gitu? Ya mungkin kita perlu bertanya kembali yang dimaksud dengan politik identitas itu apa kan? Karena pemahamannya bisa berbeda-beda ya. Kalau orang NU kan berjuang kan pakai identitas NU, Muhammadiyah kan juga
pakai identitas Muhammadiyah. Bahkan non Muslim pun banyak yang Lalu dana ini buat apa aja itu yang akan dikupas kan sama dua capres lain. Makanya akan terkesan menyerang. Padahal kan seharusnya nggak usah baper. Ya, karena namanya juga debat. Namanya juga debat ya. Namanya debat kita menanyakan kebijakan saat ini dan ketika nanti seandainya kita yang kepilih, kita akan memperbaiki kekurangan kamu di sini. Biar orang orang milik kita. Ya itu kan strategi promosi juga sebenarnya. Tapi itu saya juga sedikit agak bingung nih dengan pendukung atau buzzer dari paslon 2 itu setelah debat mereka terkesan kayak playing victim. Jadi seolah-olah mereka gitu ya untuk menanggapi sifat dari partai sekarang. Nah, mungkin kan tadi Mas Aksa bilang kalau misalkan bahwa segelintir orang itu mungkin senang gitu ya dengan jabatan Mas Ahaye sekarang, cuma banyak juga yang dicederai hatinya seperti Mas Aksa ini. Nah, gimana tuh respon terbesar dari partai itu sendiri gitu? Apa masih solid mendukung atau gimana? Kalau saya pikir bicara Demokrat, kalau saya kasih buka di sini secara luas, ini seperti buang ludah kena muka saya sendiri. Kalau mereka di sana hanya pakai baju dan juga punya KTA, kemampuan yang luar biasa, ada peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat karena beliau ada ketenangan, gagasan, data semua disampaikan tepat sasaran, dari segi waktu juga efektif, dan ada kata-kata yang sangat teringat kalau misalnya kita saksikan itu tobat ekologis. Karena kita menilai bahwa saat ini jadi bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Oke. Dan itu adalah bagian dari TSM itu Mbak menurut saya. Sejak awal kan, makanya ketika hal yang paling penting dilaporkan Dirjen Hukum Nasional tentang TSM itu adalah dari sebelumnya. Jadi bukan pada saat pencoblosan ya? Bukan saat pencoblosan ataupun perhitungannya saja gitu, dari sebelumnya. Kalau kita melihat dari secara kasat mata ya, bahwa ketika Pak Anies dan kapasitas JIS yang besar yang dibangun oleh Pak Anies. Jadi manusia yang dianggap dulu sama gubernur-gubernur yang lalu, maaf emang nyata gitu. Bukan manusia, sampah. Ya ternyata kenapa? Saya ngomong sampah, orang kebun kita ini ditimbun sampah dulu. Oh ya, sempat ditimbun sampah? Sempat 2016, sempat. Terus videonya ada kita. Nah, sampai pada saat itu apa ada dari pekerja Pemda yang menyambangi kita? Ini sebenarnya nama itu siapa lengkapnya kok? Nama lengkap Eka Agus S. Nama panggung Ko Eka. Ya, lalu itu Chinese banget gitu loh, sipit, cadel-cadel gitu. Kalau boleh tahu nih backgroundmu itu memang ada keturunan Chinese gitu. Iya, kalau wajah tuh memang turun dari nenek. Wajah dari nenek. Tapi kami keluarga tuh keturunan Sunda, Sukabumi. Jadi sebenarnya mix antara Sunda. Ada provinsi lain yang butuh, ya udah negara fasilitasi kan. Bagaimana pengiriman yang baik, butuh cold storage kah, butuh treatment khusus kah untuk mengirimkan dan segala macam. Nah ini konsepnya sebenarnya sentralisasi. Nah makanya yang saya mengerti adalah Pak Anies itu dan Pak Muhaimin tetap merasa untuk membangun Indonesia kita harus fokus ke keadilan dan pemerataan. Which is berpindah dari sentralisasi ke terdistribusi. Nah itu memang jalan perubahan gitu. Jadi adanya statement itu setelah mungkin itu kan saat detik-detik pengumuman pemenang Pilpres ya waktu itu ya. Jadi itu tuh bukan
pilihan terhadap Anies ini memang sebelumnya itu ini ya, saya ada 2 tokoh yang saya angkat, tetapi penelitian tidak bisa dilaksanakan karena tidak bisa diwawancarai orang-orang significant others mereka, karena yang penelitian saya ini respondennya itu atau yang saya sebut secara ilmiahnya itulah significant others, itu adalah mereka yang mengenal Anies ya sebelum menjadi politikus dan setelah menjadi politisi gitu. Lagi bersama kami di podcast Pejuang yang tentunya menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang membahas tentang politik, organisasi ataupun banyak sekali hal-hal yang lagi banyak dibincangi oleh banyak masyarakat Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang tentu tidak asing lagi di organisasi turun tangan atau yayasan turun tangan. Ayo kita sambut dengan meriah Kak Alfitra Mapuna. Kita untuk pertempuran atau untuk persaingan di dapil mereka masing-masing gitu loh. Dan alhamdulillah kita udah running sebanyak 3 batch. Batch 1 itu kita selenggarakan bulan Maret 2023. Lalu batch 2-nya kita eksekusi di bulan Juni. Dan batch 3-nya kita selenggarakan secara online. Jadi 2 batch offline, 1 batch-nya online. Kenapa tuh, Bang? Kalau offline pas 2 batch sebelumnya itu karena memang kita fokus untuk memfasilitasi teman-teman caleg yang ada di Jawa kebanyakan. Oh, I see. Okay. Pasca batch 2 itu kan masih ada nih teman-teman caleg muda lintas parpol ya yang berminat untuk ikut trainingnya dari caleg muda ini. Nah, kira-kira gimana Mas perasaannya setelah melewati hari yang penuh dengan banyak sekali tanda tanya besar? Ya, kita sih bersyukur ya di Barisan Perubahan ini. Buat kita tuh ini bukan soal pemilihannya saja, ini bukan soal kandidatnya saja, tapi ini soal perubahan itu sendiri gitu. Jadi rasanya apapun hasilnya dan kita sama-sama terus berjuang gitu ya untuk terserap di situ untuk masuk ke dalam tim ya. Nah, belum lagi yang jalur relawan. Jalur relawan juga penting, bukan hanya jalur timnas itu ya kelebihnya tercantum secara resmi didaftarkan di KPU. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Orang yang namanya tercantum di dalam timnas itu artinya terikat. Terikat dengan peraturan-peraturan kampanye. Jadi monitor. Mas Boleh. Aji. Oke. Mas Aji. Nah, teman-teman mungkin ini waktu yang tepat untuk kita tanya-tanya ya, karena ini kan baru aja pemilu berjalan ya Mas ya. Tapi masih berjalan sampai 20 Maret nanti. Ya, tapi jalan panjang ini sungguh sangat dinamikanya berasa banget ya Mas ya. Jadi ada banyak sekali kecurangan, ada tuntutan ini, tuntutan itu. Baru aja hak angket itu juga. Nah, itu kalau menurut Mas Aji gimana? Dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi dari pra sampai bahkan sampai pasca pemilu. Jadi kalau di timnas ini kan pembagiannya pekerjaan itu jelas gitu. Keren banget. Tapi kok takut banget itu presiden loh yang lalu katain gitu. Nah itu efeknya kayak gimana tuh yang ditimbulkan dari deklarasi itu? Efeknya mungkin akhirnya Pak Jokowi kan statement bahwa ya beliau menerima kritik itu, tapi ya beliau mengingatkan soal etika, ketimuran dan adab. Nah, justru kita yang bertanya sebenarnya siapa yang tidak beretika di sini? Saya yang mengkritik karena berdasarkan lagi di podcast Pejuang. Nah, kali ini aku ditemenin sama
Sekretaris Deputi Kerelawanan Timnas Amin, ada Mas Angger. Mas Angger, selamat datang di podcast Pejuang. Terima kasih sudah diundang kemari. Aduh, akhirnya undang Mas Angger tuh sibuk banget soalnya Mas Angger nggak sih? Enggak juga sih, cuma undangannya baru datang juga kan. Emang iya. Abisnya Mas Angger sibuk banget keliling Indonesia. Ya pura-pura sibuk, pura-pura sibuk. Tapi emang kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Mas? Masih. Gue sendiri gimana di kalangan teman-teman aktivis gitu? Ya mungkin kita perlu bertanya kembali yang dimaksud dengan politik identitas itu apa kan? Karena pemahamannya bisa berbeda-beda ya. Kalau orang NU kan berjuang kan pakai identitas NU, Muhammadiyah kan juga pakai identitas Muhammadiyah. Bahkan non Muslim pun banyak yang Lalu dana ini buat apa aja, itu yang akan dikupas kan sama dua capres lain. Makanya akan terkesan menyerang, padahal kan seharusnya nggak usah baper. Ya, karena namanya juga debat. Namanya juga debat, ya namanya debat, kita menanyakan kebijakan saat ini, dan ketika nanti seandainya kita yang kepilih, kita akan memperbaiki kekurangan kamu di sini, biar orang orang milih kita. Ya itu kan strategi promosi juga sebenarnya. Tapi itu saya juga sedikit agak bingung nih dengan pendukung atau buzzer dari paslon 2 itu setelah debat mereka terkesan kayak playing victim. Jadi seolah-olah mereka gitu ya, untuk menanggapi sifat dari partai sekarang. Nah mungkin kan tadi Mas Aksa bilang kalau misalkan bahwa segelintir orang itu mungkin senang gitu ya dengan jabatan Mas Ahaye sekarang, cuma banyak juga yang dicederai hatinya seperti Mas Aksa ini. Nah gimana tuh respon terbesar dari partai itu sendiri gitu? Apa masih solid mendukung atau gimana? Kalau saya pikir bicara Demokrat, kalau saya kasih buka di sini secara luas, ini seperti buang ludah kena muka saya sendiri. Kalau mereka di sana hanya pakai baju dan juga punya KTA, kemampuan yang luar biasa, ada peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat karena beliau ada ketenangan, gagasan, data semua disampaikan tepat sasaran, dari segi waktu juga efektif, dan ada kata-kata yang sangat teringat kalau misalnya kita saksikan, itu taubat ekologis. Karena kita menilai bahwa saat ini udah jadi bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Oke. Dan itu adalah bagian dari TSM itu Mbak, menurut saya. Sejak awal kan, makanya ketika hal yang paling penting dilaporkan Dirjen Hukum Nasional tentang TSM itu adalah dari sebelumnya. Jadi bukan pada saat pencoblosan ya? Bukan saat pencoblosan ataupun perhitungannya saja gitu, dari sebelumnya. Kalau kita melihat dari secara kasat mata ya, bahwa ketika Pak Anies dan kapasitas JIS yang besar yang dibangun oleh Pak Anies. Jadi manusia yang dianggap dulu sama gubernur-gubernur yang lalu, maaf emang nyata gitu. Bukan manusia, sampah. Ya ternyata kenapa? Saya ngomong sampah, orang kebun kita aja ditimbun sampah dulu. Oh ya, sempat ditimbun sampah? Sempet 2016, sempet. Terus videonya ada kita. Nah, sampai pada saat itu apa ada dari pekerja Pemda yang menyambangi kita? Ini sebenarnya nama itu siapa lengkapnya kok? Nama lengkap Eka Agus S. Nama panggung Ko Eka. Ya, lalu itu Chinese banget gitu loh, sipit, cadel-cadel gitu. Kalau boleh tahu nih, backgroundmu itu memang ada keturunan Chinese gitu. Iya, kalau wajah tuh memang turun dari nenek. Wajah dari nenek,
Tapi kami keluarga tuh keturunan Sunda, Sukabumi. Jadi sebenarnya mix antara Sunda. Ada provinsi lain yang butuh, ya udah negara fasilitasi kan. Bagaimana pengiriman yang baik, butuh cold storage kah, butuh treatment khusus kah untuk mengirimkan dan segala macam. Nah ini konsepnya semua sentralisasi. Nah makanya yang saya mengerti adalah Pak Anies itu dan Pak Muhaimin tetap merasa untuk membangun Indonesia, kita harus fokus ke keadilan dan pemerataan, which is berpindah dari sentralisasi ke terdistribusi. Nah itu memang jalan perubahan gitu. Jadi adanya statement itu setelah mungkin itu kan saat detik-detik pengumuman pemenang Pilpres ya waktu itu ya. Jadi itu tuh bukan pilihan terhadap Anies ini memang sebelumnya itu ini ya, saya ada dua tokoh yang saya angkat, tetapi penelitian tidak bisa dilaksanakan karena tidak bisa diwawancarai orang-orang signifikan others mereka, karena yang penelitian saya ini respondennya itu atau yang saya sebut secara ilmiahnya itulah signifikan others itu adalah mereka yang mengenal Anies ya sebelum menjadi politikus dan setelah menjadi politisi gitu. Lagi bersama kami di podcast Pejuang yang tentunya menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang membahas tentang politik, organisasi ataupun banyak sekali hal-hal yang lagi banyak dibincangi oleh banyak masyarakat Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang tentu tidak asing lagi di organisasi turun tangan atau yayasan turun tangan. Ayo kita sambut dengan meriah Kak Alfitra Mapuna. Kita untuk pertempuran atau untuk persaingan di dapil mereka masing-masing gitu loh. Dan alhamdulillah kita udah running sebanyak 3 batch. Batch 1 itu kita selenggarakan bulan Maret 2023. Lalu batch 2-nya kita eksekusi di bulan Juni. Dan batch 3-nya kita selenggarakan secara online. Jadi 2 batch offline, 1 batch-nya online. Kenapa tuh Bang? Kalau offline pas 2 batch sebelumnya itu karena memang kita fokus untuk memfasilitasi teman-teman caleg yang ada di Jawa kebanyakan. Oh, I see. Okay, pasca batch 2 itu kan masih ada nih teman-teman caleg muda lintas parpol ya yang berminat untuk ikut trainingnya dari caleg muda ini. Nah, kira-kira gimana Mas perasaannya setelah melewati hari yang penuh dengan banyak sekali tanda tanya besar? Ya kita sih bersyukur ya di Barisan Perubahan ini. Buat kita tuh ini bukan soal pemilihannya saja, ini bukan soal kandidatnya saja, tapi ini soal perubahan itu sendiri gitu. Jadi rasanya apapun hasilnya dan kita sama-sama terus berjuang gitu ya untuk terserap di situ untuk masuk ke dalam tim ya. Nah, belum lagi yang jalur relawan. Jalur relawan juga penting, bukan hanya jalur timnas itu ya kelebihnya tercantum secara resmi didaftarkan di KPU. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Orang yang namanya tercantum di dalam timnas itu artinya terikat. Terikat dengan peraturan-peraturan kampanye. Jadi monitor. Mas Boleh. Aji. Oke. Mas Aji. Nah, teman-teman mungkin ini waktu yang tepat untuk kita tanya-tanya ya, karena ini kan baru aja pemilu berjalan ya Mas ya. Tapi masih berjalan. Masih berjalan sampai 20 Maret nanti. Ya, tapi jalan panjang ini sungguh sangat dinamikanya berasa banget ya Mas ya. Jadi ada banyak sekali kecurangan, ada tuntutan ini, tuntutan itu. Baru aja hak angket itu juga. Nah, itu kalau menurut Mas Aji gimana Mas? Dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi
dari pra sampai bahkan sampai pasca pemilu. Jadi kalau di timnas ini kan pembagiannya pekerjaan itu jelas gitu. Keren banget. Tapi kok takut banget itu presiden loh yang lu katain gitu. Nah itu efeknya kayak gimana tuh yang ditimbulkan dari deklarasi itu? Efeknya mungkin akhirnya Pak Jokowi kan statement bahwa ya beliau menerima kritik itu, tapi ya beliau mengingatkan soal etika ketimuran dan adab. Nah justru kita yang bertanya sebenarnya siapa yang tidak beretika di sini? Saya yang mengkritik karena berdasarkan lagi di podcast Pejuang. Nah kali ini aku ditemenin sama Sekretaris Deputi Kerelawanan Timnas Amin, ada Mas Angger. Mas Angger, selamat datang di podcast Pejuang. Terima kasih sudah diundang kemari. Akhirnya Mas Angger tuh sibuk banget soalnya Mas Angger nggak sih? Enggak juga sih, cuma undangannya baru datang juga kan. Iya. Abisnya Mas Angger sibuk banget keliling Indonesia. Ya pura-pura sibuk, Tapi emang kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Mas? Masih. Gue sendiri gimana di kalangan teman-teman aktivis gitu? Ya mungkin kita perlu bertanya kembali yang dimaksud dengan politik identitas itu apa kan? Karena pemahamannya bisa berbeda-beda ya. Kalau orang NU kan berjuang kan pakai identitas NU, Muhammadiyah kan juga pakai identitas Muhammadiyah. Bahkan non Muslim pun banyak yang Lalu dana ini buat apa aja itu yang akan dikupas kan sama dua capres lain. Makanya akan terkesan menyerang. Padahal kan seharusnya nggak usah baper. Ya, karena namanya juga debat. Namanya juga debat ya. Namanya debat kita menanyakan kebijakan saat ini dan ketika nanti seandainya kita yang kepilih, kita akan memperbaiki kekurangan kamu di sini. Biar orang orang milik kita. Ya itu kan strategi promosi juga sebenarnya. Tapi itu saya juga sedikit agak bingung nih dengan pendukung atau buzzer dari paslon 2 itu setelah debat mereka terkesan kayak playing victim. Jadi seolah-olah mereka gitu ya untuk menanggapi sifat dari partai sekarang. Nah mungkin kan tadi Mas Aksa bilang kalau misalkan bahwa segelintir orang itu mungkin senang gitu ya dengan jabatan Mas Ahaye sekarang, cuma banyak juga yang dicederai hatinya seperti Mas Aksa ini. Nah gimana tuh respon terbesar dari partai itu sendiri gitu? Apa masih solid mendukung atau gimana? Kalau saya pikir bicara Demokrat, kalau saya kasih buka di sini secara luas, ini seperti buang ludah kena muka saya sendiri. Kalau mereka di sana hanya pakai baju dan juga punya KTA, kemampuan yang luar biasa, ada peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat karena beliau ada ketenangan, gagasan, data semua disampaikan tepat sasaran, dari segi waktu juga efektif, dan ada kata-kata yang sangat teringat kalau misalnya kita saksikan itu taubat ekologis. Karena kita menilai bahwa saat ini udah jadi bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Oke. Dan itu adalah bagian dari TSM itu Mbak menurut saya. Sejak awal kan, makanya ketika hal yang paling penting dilaporkan di Dirjen Hukum Nasional tentang TSM itu adalah dari sebelumnya. Jadi bukan pada saat pencoblosan ya? Bukan saat pencoblosan ataupun perhitungannya saja gitu dari sebelumnya. Kalau kita melihat dari secara kasat mata ya, bahwa ketika Pak Anies dan kapasitas JIS yang besar yang dibangun oleh Pak Anies. Jadi manusia yang dianggap dulu sama gubernur-gubernur yang lalu, maaf emang nyata gitu. Bukan manusia, sampah. Ya ternyata kenapa? Saya ngomong sampah, orang kebun kita aja ditimbun sampah dulu. Oh ya, sempat ditimbun sampah? Sempat 2016, sempat. Terus videonya ada kita. Nah, sampai pada saat itu
apa ada dari pekerja Pemda yang menyambangi kita? Kak, ini sebenarnya nama itu siapa lengkapnya kok? Nama lengkap Eka Agus S. Nama panggung Koheka. Ya, lalu itu Chinese banget gitu loh, sipit, cadel-cadel gitu. Kalau boleh tahu nih, backgroundmu itu memang ada keturunan Chinese gitu. Iya, kalau wajah tuh memang turun dari nenek. Wajah dari nenek, tapi kami keluarga tuh keturunan Sunda, Sukabumi. Jadi sebenarnya mix antara Sunda. Ada provinsi lain yang butuh, ya udah negara fasilitasi kan. Bagaimana pengiriman yang baik, butuh cold storage kah, butuh treatment khusus kah untuk mengirimkan dan segala macam. Nah ini konsepnya sebenarnya sentralisasi. Nah makanya yang saya mengerti adalah Pak Anies itu dan Pak Muhaimin tetap merasa untuk membangun Indonesia kita harus fokus ke keadilan dan pemerataan, which is berpindah dari sentralisasi ke terdistribusi. Nah itu memang jalan perubahan gitu. Jadi adanya statement itu setelah mungkin itu kan saat detik-detik pengumuman pemenang Pilpres ya waktu itu ya. Jadi itu tuh bukan pilihan terhadap Anies ini memang sebelumnya itu ini ya, saya ada 2 tokoh yang saya angkat, tetapi penelitian tidak bisa dilaksanakan karena tidak bisa diwawancarai orang-orang signifikan others mereka, karena yang penelitian saya ini respondennya itu atau yang saya sebut secara ilmiahnya itulah signifikan others itu adalah mereka yang mengenal Anies ya sebelum menjadi politikus dan setelah menjadi politisi gitu. Lagi bersama kami di podcast Pejuang yang tentunya menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber yang membahas tentang politik, organisasi ataupun banyak sekali hal-hal yang lagi banyak dibincangi oleh banyak masyarakat Indonesia. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang tentu tidak asing lagi di organisasi turun tangan atau yayasan turun tangan. Ayo kita sambut dengan meriah Kak Alfitra Mapuna. Kita untuk pertempuran atau untuk persaingan di dapil mereka masing-masing gitu loh. Dan alhamdulillah kita udah running sebanyak 3 batch. Batch 1 itu kita selenggarakan bulan Maret 2023. Lalu batch 2-nya kita eksekusi di bulan Juni. Dan batch 3-nya kita selenggarakan secara online. Jadi 2 batch offline, 1 batch-nya online. Kenapa tuh Bang? Kalau offline pas 2 batch sebelumnya itu karena memang kita fokus untuk memfasilitasi teman-teman caleg yang ada di Jawa kebanyakan. Oh, I see. Okay, Pasca batch 2 itu kan masih ada nih teman-teman caleg muda lintas parpol ya yang berminat untuk ikut trainingnya dari caleg muda ini. Nah, kira-kira gimana Mas perasaannya setelah melewati hari yang penuh dengan banyak sekali tanda tanya besar? Ya kita sih bersyukur ya di Barisan Perubahan ini. Buat kita tuh ini bukan soal pemilihannya saja, ini bukan soal kandidatnya saja, tapi ini soal perubahan itu sendiri gitu. Jadi rasanya apapun hasilnya dan kita sama-sama terus berjuang gitu ya untuk terserap di situ untuk masuk ke dalam tim ya. Nah, belum lagi yang jalur relawan. Jalur relawan juga penting, bukan hanya jalur timnas itu ya kelebihnya tercantum secara resmi didaftarkan di KPU. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Orang yang namanya tercantum di dalam timnas itu artinya terikat. Terikat dengan peraturan-peraturan kampanye. Jadi monitor. Mas Boleh. Aji. Nih, Oke. Mas Aji. Nah teman-teman mungkin ini
waktu yang tepat untuk kita tanya-tanya ya, karena ini kan baru aja pemilu berjalan ya Mas ya. Tapi masih berjalan sampai 20 Maret nanti. Ya, tapi jalan panjang ini sungguh sangat dinamikanya berasa banget ya Mas ya. Jadi ada banyak sekali kecurangan, ada tuntutan ini, tuntutan itu. Baru aja hak angket itu juga. Nah, itu kalau menurut Mas Aji gimana? Dengan kecurangan yang terjadi dari pra sampai bahkan sampai pasca pemilu. Jadi kalau di timnas ini kan pembagiannya pekerjaan itu jelas gitu. Keren banget. Tapi kok takut banget itu presiden loh yang lalu katain gitu. Nah itu efeknya kayak gimana tuh yang ditimbulkan dari deklarasi itu? Efeknya mungkin akhirnya Pak Jokowi kan statement kan Mbak, statement bahwa ya beliau menerima kritik itu, tapi ya beliau mengingatkan soal etika ketimuran dan adab. Nah justru kita yang bertanya sebenarnya siapa yang tidak beretika di sini? Saya yang mengkritik karena berdasarkan lagi di podcast Pejuang. Nah kali ini aku ditemenin sama Sekretaris Deputi Kerelawanan Timnas Amin, ada Mas Angger. Mas Angger, selamat datang di podcast Pejuang. Terima kasih sudah diundang kemari. Akhirnya Mas Angger tuh sibuk banget soalnya Mas Angger nggak sih? Enggak juga sih, cuma undangannya baru datang juga kan. Iya. Habisnya Mas Angger sibuk banget keliling Indonesia. Ya pura-pura sibuk, pura-pura sibuk. Tapi emang kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Mas? Masih. Gus sendiri gimana di kalangan teman-teman aktivis gitu? Ya mungkin kita perlu bertanya kembali yang dimaksud dengan politik identitas itu apa kan? Karena pemahamannya bisa berbeda-beda ya. Kalau orang NU kan berjuang kan pakai identitas NU, Muhammadiyah kan juga pakai identitas Muhammadiyah. Bahkan non Muslim pun banyak yang